Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bu Enci Safira Isna selaku dosen kelas Bahasa Indonesia 42 dan teman-teman semua yang saya sayangi. Kami dari kelompok 2 di sini ingin mempresentasikan artikel kami tentang faktor lunturnya penggunaan bahasa daerah di kalangan mahasiswa ITS kelas Bahasa Indonesia 42 tahun 2020. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Aisyah Humairah, selanjutnya ada Alia Akilah Izulhaq, selanjutnya ada saya sendiri, Arimbi Puspita Dewi, selanjutnya ada Lintang Alhilal Fitri, dan yang terakhir Mahira Subira. Next. Latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu bahasa daerah merupakan unsur budaya yang harus dipertahankan karena merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Bahasa daerah atau biasa dikenal dengan sebutan bahasa ibu tidak boleh dilihat dari fungsinya sebagai alat komunikasi saja. Akan tetapi bahasa daerah juga harus dilihat sebagai salah satu unsur budaya yang harus dipertahankan. Sebagai contoh, dalam bahasa Jawa dengan dialek Solo, dengan penyampaian dan pilihan kata yang halus, kita dapat mengenal bahwa halus dan sopan santun merupakan budaya dari masyarakat Solo. Tentu sangat berbeda dengan bahasa Madura yang terkenal tegas dan tanpa berbasa-basi. Dapat menggambarkan budaya dari masyarakat Madura yang tegas dan tidak suka berbasa-basi. Lalu yang kedua, penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat Indonesia saat ini yang lebih bangga dan menggunakan bahasa asing saat berkomunikasi sehari-hari. Selanjutnya, adanya pola pikir masyarakat Indonesia yang menganggap penggunaan bahasa asing lebih keren atau prestisius daripada bahasa daerah. Seperti yang kita cermati, kondisi masyarakat Indonesia saat ini banyak yang lebih bangga menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi sehari-hari karena dianggap lebih keren atau prestisius. Perlu diberi catatan bahwa menggunakan bahasa asing tersebut bukan karena sebuah keharusan, akan tetapi untuk menimbulkan impresi keren atau tidak ketinggalan zaman di mata orang lain. Selain itu, dari pola pikir masyarakat kita yang masih perlu ditata ulang, bahasa daerah juga perlu diberi perhatian yang lebih. Karena umur dari sebuah bahasa tergantung dari penuturnya. Jika penuturnya memilih untuk meninggalkannya, maka tidak ada yang dapat mencegah punahnya bahasa tersebut. Dan latar belakangnya terakhir yaitu dengan adanya pengaruh globalisasi, bahasa daerah di Indonesia semakin ditinggalkan. Bahasa daerah kembali mendapatkan tekanan di era globalisasi ini. Ketika dua bahasa bertemu pemakainya di tengah-tengah masyarakat, maka akan terbuka dua skenario. Yang pertama adalah kedua bahasa tersebut tetap hidup dan terus digunakan berdampingan, atau kemungkinan kedua yaitu bahasa yang lebih dominan akan tetap bertahan dan semakin banyak penuturnya, kemudian bahasa yang lain akan kehilangan penggunanya secara perlahan. Yang sangat disayangkan adalah yang terjadi di negeri kita ini adalah skenario yang kedua. Next. Selanjutnya, fokus, lokus, dan modus. Fokus dari penelitian ini adalah faktor lunturnya penggunaan bahasa daerah. Lalu lokus dari penelitian ini adalah mahasiswa ITS kelas Bahasa Indonesia 42 tahun 2020. Dan yang terakhir, modus dari penelitian ini adalah menggunakan analisis etnolinguistik. Next. Tujuan penelitian kami yang pertama yaitu mengetahui tingkat penggunaan bahasa daerah oleh mahasiswa pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas manfaat dari penelitian kami, yaitu ada dua aspek utama terkait teoritis dan praktis. Untuk teoritis sendiri, di sini kami itu diharapkan dapat menemukan teori baru, yaitu teori etnolinguistik. Nah, etnolinguistik ini mempelajari ciri dan tata bahasa berbagai suku bangsa dan persebarannya. Dan etnolinguistik ini juga ilmu yang menelaah bahasa bukan hanya dari struktur saja, tetapi juga lebih daripada fungsi dan pemakaiannya dalam konteks situasi sosial dan budaya. Nah, untuk praktis sendiri ada 4 aspek. Yang pertama yaitu linguistik. Nah, di sini itu yang dimasukkan dengan linguistik yaitu
pengembangan dan memperkaya keilmuan bahasa, meliputi bahasa itu sendiri, makna bahasa, bahasa dalam konteks. Jadi pada masa tertentu bahasa itu mewadahi apa yang terjadi dalam masyarakat. Bahasa itu juga akan merekam semua aktivitas masyarakat sehingga dijadikan jalan untuk membuka pemahaman terhadap budaya masyarakat tertentu. Nah, untuk berikutnya yaitu ada dosen, dapat kita baca yaitu yang poin pertama itu Menteri Pembelajaran, selanjutnya yaitu aplikasi dari etnolinguistik itu sendiri, dan untuk para peneliti agar ini bisa dapat dikembangkan lebih lanjut dan menghasilkan teori baru, dan untuk mahasiswa itu sendiri yaitu mendapatkan referensi penelitian sejenis serta kajian teori terhadap karya bahasa. Selanjutnya, oke, untuk metode penelitian sendiri, di sini kami menggunakan jenis kualitatif, yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Jadi, di sini peneliti dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Nah, untuk pendekatannya sendiri, kami menggunakan metode survei. Jadi, di sini itu terdapat pengambilan sampel unit dari setiap individu. Di sini yang kami maksud yaitu para mahasiswa di kelas Bahasa Indonesia 42 tahun 2020 dalam satu populasi, dan tekniknya itu berupa pembuatan kuesioner. Jadi di sini kami menggunakan platform GForm dan metode untuk meningkatkan jumlah dan akurasi tanggapan dalam survei. Nah, data pastinya tidak terlepas dari yang namanya sumber data. Jadi di sini ada dua aspek yaitu internal dan eksternal. Untuk tempat lahir sendiri, kenapa kami memilih ini? Karena menurut kami responden itu pasti memiliki tempat tinggal di mana ibu kandungnya saat melahirkan mereka. Sedangkan untuk suku merupakan golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, dan yang terakhir yaitu domisili. Nah, domisili sendiri itu alamat di mana mereka bertempat tinggal. Nah, untuk aspek eksternal ada 3, lingkungan, keluarga, globalisasi. 3 aspek ini itu tidak dapat dipisahkan karena bahasa itu merupakan penuturnya. Jadi di situ itu akan membentuk suatu guyub tutur dalam suatu lingkungan, keluarga, dan globalisasi tertentu. Selanjutnya, Teknik analisis data dari penelitian kami yaitu menggunakan etnolinguistik. Duranti mengistilahkan etnolinguistik dengan antropologi linguistik atau disebut juga dengan anthropological linguistik. Linguistik antropologis didefinisikan sebagai studi tentang bahasa selaku suatu sumber budaya dan tuturan yang menjadi kebiasaan atau praktek budaya. Kemudian dari grafik ini, berdasarkan survei yang telah kami lakukan, bahasa yang sering digunakan oleh mahasiswa kelas Bahasa Indonesia 42 Institut Teknologi 10 November tahun 2021 adalah ketiga gabungan dari bahasa daerah, yaitu bahasa daerah kelahiran, bahasa daerah suku, dan bahasa daerah domisili. Nah, yang kenapa hal ini bisa terjadi akan dijelaskan berikutnya. Silahkan di next. Nah, kemudian data kedua yang kami cari adalah seberapa sering penggunaan bahasa daerah atau bagaimana kondisi penggunaan bahasa daerah oleh mahasiswa kelas 42. Nah, di sini terlihat bahwa bahasa daerah masih sangat sering digunakan atau masih hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat kelas 42. Kemudian perbedaan dari yang gambar ini dan gambar sebelumnya adalah yang sebelumnya adalah bahasa daerah dari suku, yang gambar ini adalah bahasa daerah dari tempat asal responden. Nah, di sini juga sama hasilnya bahwa bahasa daerah masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kemudian kami juga meneliti faktor apa yang berpengaruh besar dalam penggunaan bahasa daerah ini. Setelah kami teliti, hasil dari surveinya membuktikan bahwa lingkungan ternyata dirasakan memiliki pengaruh yang sangat besar. Silahkan dilanjutkan. Kemudian untuk faktor globalisasi, pengaruhnya terhadap penggunaan bahasa, jawabannya sangat beragam. Ada yang merasa tidak terpengaruh, kemudian terpengaruh, dan sangat terpengaruh. Jadi untuk globalisasi ini masih belum bisa dirasa valid pengaruhnya terhadap penggunaan bahasa daerah. Next. Nah, dari hasil survei tadi, terpatahkanlah hipotesis kami bahwa bahasa daerah sudah jarang digunakan lagi oleh mahasiswa kelas Bahasa Indonesia 42 Institut Teknologi 10 November.
Berdasarkan survei tersebut, ternyata bahasa daerah masih sering digunakan, walaupun dengan berbagai faktor lingkungan, keluarga, dan juga ada globalisasi. Hal ini dikarenakan saat ini kondisi pembelajaran masih daring, sehingga bahasa daerah, bahasa suku, dan bahasa tempat kelahiran semuanya itu sama, karena lingkungan tempat tinggal para mahasiswa itu masih di tempat asal masing-masing ataupun tempat kelahiran masing-masing. Dan juga ini sesuai dengan tinjauan pustaka yang telah kami lakukan, bahwa suatu bahasa jika tidak mengalami tekanan, maka akan hidup dengan sempurna. Dan dalam hal ini masyarakat Indonesia sudah bisa mendampingkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Next. Untuk kesimpulan laporan kami, dari keseluruhan pengumpulan data dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa kelas bahasa Indonesia 42 Institut Teknologi 10 November masih menggunakan bahasa daerah mereka. Penggunaan bahasa daerah di kelas bahasa Indonesia tidak luntur meskipun dihadapkan berbagai permasalahan seperti masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia. Salah satu alasan mahasiswa kelas bahasa Indonesia 42 masih menggunakan bahasa daerah mereka adalah faktor lingkungan, mengingat pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online. Mayoritas mahasiswa masih berada di domisili atau tempat tinggal masing-masing, sehingga penggunaan bahasa daerah masih gencar digunakan. Next. Ya, sekian presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 2 mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.